بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita sama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka kita menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menikmati, mensyukuri daripada kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan belajar ilmu agama. Kita nyaman di sini karena merdeka pada dan mana mati. Kita berpengajian kada dalam mencegah. Nah, bebas kita berkat dua pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan bangsa yang merdeka. Kada dijajah orang. Alhamdulillah. Dan hari Rabu Arba terakhir ini menurut ulama Nampasyaf, ulama wali Allah Ta'ala melihat bahwa malam terakhir daripada bulan Syawal itu diturunkan Allah banyak bala. Nah, di kita sini dianjurkan kada wajib ya bahwa itu sembahyang 4 rakaat. Nah, kemudian membaca Yasin sampai salamun qawlan mir rabbir rahim dibaca 313. Boleh malam imbah maghrib, antara maghrib isya, boleh haja imbah subuh, boleh haja isyraq duha, boleh haja. Nama nyaman pas pada awal, bisa malam, bisa pagi, bisa duha. Membacanya bisa berjamaah, bisa sorangan-sorangan di rumah masing-masing. Hari Arba. Nah, hari Arba ini Arabu Mustamir. Biasanya orang di Sakumpul itu tolak bala malamnya, tolak bala membawa kitab Bukhari, Muslim, kitab Ihya Ulumuddin di Arab supaya selamatan kampung. Nah, sambil membaca burdah bagus saya. Barangnya apakah salawat saja kan? Sallallahu ala Muhammad. Berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Dan bawa kitab, mudahan kampung berberkah, selamat dihindarkan daripada bala. Itu ujian ulama kasyaf, orang melihat. Kita ada melihat Pak, mengumpati orang melihat mudahan kita keluargaan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa. Karena kita tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin.
Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Berdoa. Apa doanya? Mudahan selamatan. Doanya mudahan selamatan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Iya, ya. Nah itu artinya kita nih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita selanjutnya yaitu masih lagi tentang cara menyucikan hati, membersihi hati. Apa semalam? Yang pertama, duduk dulu, baca ngarangnya salik, baguru dulu belajar. Kalau kita ini kan gurunya Abu Samad Panimbang, ulun baca belajar. Ada gurunya itu adalah murid Syekh Muhammad Abdul Karim As-Sammani Al-Badani. Nah, Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Badani itu. Yang kedua duduk lawan Syekh tadi. Yang ketiga adalah mencari kawan memadai keburukan seorang. Yang ketiga adalah daripada perkataan orang yang dengki. Jangan akan orang yang dengki itu apa disambatinya kita. Nah itu di sini memungkai aib seorang tuh ya orang yang dengki. Karena di hidup ini pasti ada orang yang iri, dengki lawan kita. Pasti ada yang muar lawan kita. Pasti ada. Nabi dia paling bagus khalqan wa khulqan, paling baik penciptaan dan akhlak. Ada aja yang membenci, apalagi kayak kita nih. Nah, jangankan sini orang nandeng itu tadi. Nah itu tabukar aib kita. Yang keempat aja sidin, yaitu bercampur orang-orang banyak, melihat yang pada baik, mudahan seorang kada kaya itu baik apa? Melihat orang dan macam-macam berdoa mudahan kada kaya itu. Melihat keaiban-keaiban seorang. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar Syekh, kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali rahimahullah taala, wali Allah taala jalla. Inna lananzuru ila Allah ta'ala bi basaril imani fa aghnana 'anil dalili wal burhani wa nastadillu bihi 'ala khalqi hal bil wujudi syai'un siwal wahidil haqqi fala narahu wa in kana wala budda fa tarahu kal habai bil hawai im patashtahu lam tajid syai'an in patashtahu lam yajid syai'an. Artinya bahwasanya kami ujar sendiri para wali ini, kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman. Melihat artinya kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kudrat iradat Allah. Lawan apa? Melihat lawan iman dan yakin. Hati orang tuh melihat, hati melihat tuh apa
Ayo memikirkan. Memikirin apa? Allah, kebesaran Allah. Jadi hati orang itu melihat. Matanya melihat, tetapi hatinya melihat kebesaran Allah. Itu iman dan yakin. Maka mengkayakan akan kami oleh demikian itu, artinya banyak yakin, mengkaya daripada dalil dan burhan, nampak petunjuknya, petunjuk untuk meyakini Allah itu ada dalil, ada petunjuk dan burhan, artinya tadi petunjuk gimana ya, dalil. Dan kami mengambil dalil dengan dia atas makhluk. Dalilnya wujud, artinya Allah Ta'ala. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah juga yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang di antara keduanya. Apa barang di antara keduanya nih? Iya, makhluk kita nih. Itu dalilnya Allah itu ada. Adakah di dalam wujud itu sesuatu yang lain daripada Tuhan, yang esa, yang sebenar-benarnya adalah ada? Nah, ada itu adalah Allah Ta'ala samaan. Lalu kenapa jadi kita ada? Karena kita diadakan. Kenapa jadi melihat? Dilihatkan. Mata melihat, ada juga isi mata, tapi kada melihat. Ada juga isi mata, tapi kau. Ada juga isi mata, tapi kada jelas. Allah melihat mata hati, matanya. Nah, kayak Nabi kita kan melihat yang di muka, melihat yang di belakang sama sih. Nah, sama muka belakang sama aja. Melihat yang di belakang. Kalau kita kan di muka aja, nanti muka sini aja. Sini yang di belakang melihat. Nabi kita. Ya, jadi orang melihat sesuatu itu yang ada di dunia ini, di hatinya itu selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat af'al dan asmanya. Melihat orang meninggal, ingat-ingat bahwa Allah yang bersifat mumit, yang mematikan. Melihat orang meninggal, melihat orang yang hidup, keingatan sifat Allah yang hayyu, hidup, nama hidup Tuhan. Melihat orang yang berbuat maksiat, ingat-ingat Tuhan yang maha memberi taubat. Melihat orang kesakitan, keingatannya Allah azabul alim yang memberi azab. Melihat orang disembuhkan Tuhan, ingat nama Tuhan namanya Syafi. Syafi artinya penyembuh. Nah, melihat orang tajumukan, keingatan Tuhan yang memberi penyelamat. Jadi Tuhan yang memberi penyelamat adalah tajumukan. Nah, semua ini muksin selalu ingat lawan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sini tidak kawan luput daripada ingat Allah, semuaan daripada asma Allah.
Ada sifat kira-kira. Sifat 20 itu udrat iradat, udrat iradat, udrat iradat. Hendak minum, hendaknya kena iradat lah. Kehendak Allah yang berkehendak. Ingat nama iradat Tuhan. Hendak tadi iradat Tuhan berlaku. Udrat iradat ya. Lalu kawan misalnya hendak minum, hendak itu ada iradat Allah. Lalu kawan ambil adanya udrat berlaku kawan minum. Hendak menabuk unta meminum, kawan hendak meminum sarinya kawan. Hendak tadi udrat, kawannya tadi hendak tadi iradat, kawannya tadi, kuasanya tadi itu udrat Allah Ta'ala. Jadi kada dihilang daripada sifat Allah Ta'ala, namanya musyahadatul sifat. Jadi namanya asma tadi, kemudian sifat, kemudian af'al gawin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu contohnya orang yang selalu ingat kawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali itu kata kawan luput disiden kada pada ingatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan hati, di hati memandangnya, melihatnya itu di hati, bukan di muntung, di sambat. Ikan tak Tuhan, aku hendak minum. Itu nih kau udah Tuhan, hendak apa ya? Di dalam hati hendak apa? Hendak makan, ada iradat Tuhan. Hendaknya kena iradat Allah. Kawan makan, karena iradat Allah yang berlaku. Bisa juga hendak makan, tapi kadang berlaku udratnya pada kawan makan. Nah, apa kata kawan makan? Kada secakupnya nasi. Kada kawan makan. Ada. Siapa? Orang dari hendak makan, tapi kada kawan makan, tak makan saja. Itu hendak ada, iradatnya berlaku, udratnya ada. Nah itu maknanya. Jadi orang itu selalu ingat nama Tuhan. Kehendakku kayak ini makanya ada dengarannya iradatnya berlaku, Allah malah melakukan kudrat kadang-kadang orang Tuhan ada Allah. Nah, jadi ingatannya adalah itu jasidin kada luput daripada penglihatan di hati, bertambah yakin orang. Nah itu kan dulu gambarannya nih, karena Allah Ta'ala bisa aja memberi pemahaman awal kita. Dirasa hendakannya aja sedih. Maka itu tiada kami lihat akan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala itu kada pernah melihat. Hanya yang dilihat itu Tuhan. Dan jikalau tak dapat tiada, maka engkau lihat akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yaitu seperti debu yang terbang di dalam hawa. Melihatlah, dia yang mencari debu, mana nih yang terbang di hawa? Tapi ada. Nah, yakinlah yang ada debu di hawa, di udara ini ada. Buktinya di tiang-tiang itu ada debu. Buktinya di kipas lah. Sebulan aja biar kata 2 bulan kada dibersihi ipak debunya. Lihatlah debunya mana? Kada kau diambil di sini. Kayak apa mencari Allah Ta'ala awal. Nah, dah awal. Jadi melihat itu dengan iman dan yakin. Yakin di sini ada debu.
Yaitu dalilnya apa? Ini pas bang tempel Pak dahulu. Jikalau engkau cari, niscaya tiada engkau dapat akan dia sesuatu. Cari dalilnya. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani syurutil iradati. Muqaddimatil mujahadati wa tadrijil muridi fi suluki sabili riyadati. Ini suatu pasal pada menyatakan syarat kehendak orang menjalani akan jalan akhirat. Kehendak dalam buat hendak itu dulu. Yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan menyatakan permulaan jalan memerangi akan nafsu yang amarah. Nafsu amarah itu semalam yaitu nafsu yang ada kepingin hendak berbuat baik-baik. Namanya nafsu amarah. Lamunya kayak kita nih baru baik kita, alhamdulillah. Imbahnya kita tagawi juga. Namanya nafsu mulhamah. Namanya orang kadang-kadang iloi berbuat maksiat, namanya nafsu mutmainnah. Amarah, nafsu itu kan ada 7. Ini bagi apa? Yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhamah, yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah. Jadi ada yang mengklasifikasikan itu ada 3 aja. Yang pertama amarah, pada pernah berniat hendak berbuat baik, namanya nafsu amarah. Yang kedua nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang hendak berbuat jahat, maksiat kehendak, tapi tagawi juga, namanya mulhamah. Nah, yang ketiga nih nafsu mutmainnah. Nafsu para wali kada datang geretik nak berbuat jahat kehendak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhan engkau. Jadi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Itu nafsu mutmainnah. Ini nafsu amarah nih, berbuat jahat-jahat. Dan menyatakan jalan memasukkan murid di dalam menjalani jalan menyucikan hati daripada segala sifat yang kejahatan. Berusaha barang dulu kita. Nah, berpengayun dulu, ada jokong dulu. Pengayun ada, artinya ilmunya ada nih. Pengayunnya ada, jokongnya ada. Nah, tinggal mengayun aja lagi kita. Tinggal berjalan aja lagi. Karena ada sudah ilmunya, jokong ada, alatnya, ngayunnya ada, tinggal lagi mengayun. Berjalannya kepada Allah Ta'ala. Namanya begana aja, artinya kepada Allah melakukan begana di situ. Tapi namanya ini kayu bagaimana mengayun, artinya bagaimana melakukan sampai aja. Lamunya kada kan, ya di sini lawan pakai. Untung pun ada kalau bila terkait sekali barang pakai.
seumuran. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita.